ini ya Pak. Oh dia izin Bu, izin Pak. Soalnya tadi udah saya telepon, dibilang masih ada saudaranya meninggal, terus Bu Puspanya bilang nggak apa-apa, katanya yang penting ada salah satu gitu. Kalau bisa sih sebenarnya ada dia, cuman karena beliaunya nggak bisa, kasihan terhambat jadinya mahasiswa kan, biar nggak ngambat mahasiswa, Bu Puspa bilang ya nggak apa-apa, dampingi aja dulu gitu. Nggak Oh, apa-apa Pak. gitu. Nanti di kunjungan kedua tiga bisa ya Pak ya. Iya Oke. siap Pak. Baik, terima kasih Bu. Nggih. Nggih, tak mulai Bu. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Alhamdulillah. Sekali kelas 93 is the best ya. Oh 91. Oke, berarti kalian tidak mau ditentukan identitasnya ya. Memang kelas 91 itu beda dari kelas yang lain ya. Pak Andre baru masuk sini saja, rasanya itu udah awalnya breng gitu ya, rasanya udah kayak wah ini aura-aura positifnya sudah berhamburan ya, luar biasa sekali. Baik, terima kasih ya hari ini bisa ketemu lagi dengan saya Pak Andre, tentunya dengan pelajaran yang sama yaitu pelajaran seni. Oke, baik. Sebelumnya, oh ya, jantung kita biar semangat ya. Coba saya sapa kalian ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, oke ya. Baik. Kenapa saya selalu mengucapkan selamat pagi meskipun jamnya sudah jam siang? Ya, walaupun jamnya sudah siang, tapi kita tetap memiliki semangat pagi ya, karena pagi itu posisinya masih fresh ya, tenaganya masih utuh ya, masih kuat ya, gitu ya. Oke, baik. Tadi sebelumnya pelajaran apa anak-anak semua? Oke, tadi sudah berdoa apa belum? Apa belum? Ya, oke ya. Jadi tolong biasakan setiap memulai pelajaran ya, apapun itu, entah itu di sekolah maupun di rumah ataupun di mana saja, biasakan untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, Pak? Ya. Oke, baik. Tetap prosesnya, Pak? Oke. Mas Angga boleh teman-temannya dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Ya, siap, gerak. Doa mulai. Oke, terima kasih. Semoga dengan doa kita tadi, apa yang sudah kita pelajari di pelajaran yang sudah kita lewati dan yang akan datang bisa bermanfaat buat kita semuanya, dan tentunya dalam proses belajar kita baik tadi, kemarin, dan yang akan datang, semoga senantiasa diberi kemudahan. Allahumma amin. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, saya merasa ada yang ganjil ya, kelas ini kok ada beberapa bangku yang kosong, itu yang pojok kosong.
Ini yang belakang ini juga kosong. Depan kosong. Ada yang nggak berangkat? Ada. Banyak. Kenapa? Ada. Sakit. Oke, baik. Sebelumnya saya presensi saja ya. Jadi yang tidak berangkat tolong disebutkan alasannya. Kelas 9 is the best ya, pokoknya is the best. Aditya Yudi Pratama. Wah, ini luar biasa. Biasanya tidak hadir ya. Tapi kayaknya demi pelajarannya Pak Andre terus berangkat ya Mas Yudi ya. Yes. Ya, Pak Andre ya nih. Oke, Agus Lakuno. Baik Pak. Hadir. Angga Pratama. Hadir. Anis Sutian. Sakit. Apa? Oh, pulang turnamen yang sama Pak Budi? Iya. Tapi yang sakit kira-kira apa ya? Cuma lecet-lecet atau ada yang sampai rumah enggak ya, aman ya? Oh, berarti lecet ya. Kita doakan semoga cepat sembuh. Amin. Astrid, Bunga, Kok, Dimas, Ekasep, Eli Susanti. Ini yang rumahnya jauh di Metosan itu ya? Sudah berapa ini? Ya kalian sudah jadi jemput belum? Oke, monggo kalian koordinasi satu kelas ya, bisa diagendakan untuk menjenguk bayi ya. Usahakan kalian juga bisa memilih waktu yang baik ya. Karena apa? Karena medan untuk sana itu sangat luar biasa ekstrimnya. Jadi kalian benar-benar harus memilih waktu yang tepat ya. Dalam hal ini cuaca harus bagus, peraudan ya. Walaupun kita tidak bisa memprediksi, mungkin di sini kelihatannya cerah ya, tapi kalau udah di atas sana bisa jadi di sana hujan besar ya. Tapi tidak masalah, yang penting nanti semoga dikoordinasi kita kompak untuk bisa menjemput Bali sebagai rasa solidaritas kita sebagai teman sekelas ya, itu ya. Oke, selanjutnya Mbak Farah hadir dari Juniawati. Fitara. Balik. Terus Iwan. Mei. Kenapa ini? Alfa. Kevin. Saya Mas. Kemarin ya kamu bilang tanya saya soal tugas itu ya. Terus sudah ngumpulin ya. Muhammad Rosidin. Rafi. Ya. Oke. Oh, turun ya. Oke. Freddy. Tidak pernah masuk. Nah, ini mungkin ya si Randy sama ini kan rumahnya deket ya. Nah, tapi kan satu kampung ya. Nah, nanti barangkali kalian jadi mengagendakan ke sana. Kalian bisa mengagendakan untuk sekalian mampir ke rumahnya Mas Randy. Ditileni kira-kira Mas Randy ini apa ya? Barangkali entah itu sakit atau mungkin baru ada acara atau mungkin kenapa ya, itu kalian sebagai teman ini. Baik. Oh ya, sebelumnya ini ada sesuatu yang ganti lagi. Coba semuanya berdiri gerak. Nah, itu baju yang di belakang belum dimasukkan.
Bajunya dimasukkan terlebih dahulu, Mas Yudi. Yuk bajunya dimasukkan. Masukkan dulu. Masukkan. Nah, kalau kan gitu kan jadi lebih ganteng. Ya, baik. Oh ya, Mas Agus masih pakai jaket? Apakah baru sakit? Baru sakit. Oke. Baru sakit. Ya. Baik, silakan kembali duduk. Oke ya, perlu saya ingatkan sekali lagi bahwasanya tata tertib menggunakan seragam ya. Yang pertama wajib hukumnya untuk memasukkan baju ya, ingat ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika sudah masuk di kelas, atribut yang tidak berkaitan dengan seragam harap dilepas, seperti halnya jaket, tapi dalam tanda kutip ya. Kalau memang kalian kondisi badannya baru tidak fit ya, silakan dipakai jaket tidak apa-apa. Tapi kalau masih kondisinya sehat, silakan dilepas ya. Oke, baik. Kemudian yang selanjutnya, sebelum saya memasuki materi yang selanjutnya, sebelum kita membahas materi yang selanjutnya, coba Pak Andre tanya, kemarin kita di pertemuan sebelumnya sudah membahas materi berkaitan dengan apa? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Oke. Seni rupa dua dimensi. Oke, apa itu seni rupa dua dimensi? Karya seni yang memiliki dua sisi, yaitu panjang dan lebar. Oke, kalian harus tahu ya. Dan contohnya apa? Itu kalian juga pasti sudah tahu. Contohnya apa? Ada. Salah satunya adalah apa? Karya dua dimensi ini contohnya apa? Contohnya adalah seni lukis ya. Nah, seni lukis ini berkaitan sekali dengan materi yang akan kita bahas di pertemuan kali ini ya. Nah, materinya adalah seni lukis ya. Ada yang sudah pernah tahu? Ada yang pernah lihat karya seni lukis itu seperti apa? Pernah ya? Oke, contohnya bisa kalian lihat di layar LCD ini ya. Nah, ini ada beberapa contoh karya seni lukis ya. Oke. Yang selanjutnya. Nah, pengertian seni lukis ya. Apa sih seni lukis itu? Ya. Nah ya, jadi seni lukis ya, kata kuncinya adalah ini, karya seni rupa dua dimensi yang terbentuk dan tersusun dari unsur-unsur seni rupa. Ya, ingat-ingat ya. Jadi karya seni lukis itu adalah karya dua dimensi yang terbentuk dari unsur-unsur seni rupa. Nah, sekarang Pak Andre tanya, kalian masih ingat nggak apa itu unsur-unsur seni rupa? Di dalamnya ada apa aja? Ayo. Yang pertama, yang paling dasar adalah titik ya, titik. Oke. Yang kedua, setelah titik digabung-gabung maka menjadi garis. Nah, garis, beberapa garis kalau digabung lagi ada garis misalkan horizontal, vertikal lagi, maka menjadi kotak alias bentuk ya. Kemudian bentuk itu ya, misalnya jadi kotak bentuk. Nah,
dia ketika diraba maka dia memiliki tekstur ya. Nah, ini unsur dari seni rupa adalah salah satunya ada tekstur. Kemudian satu lagi syarat menjadi syarat ada yang kita sebut sebagai seni lukis harus memiliki yang namanya apa? Warna ya, diingat ya. Jadi karya yang ada warnanya ya. Nah sekarang saya tanya, ketika kalian bisa menggambar ya, misalkan modal kertas putih dengan pensil 2B saja, kemudian kalian menggambar pemandangan, apakah di situ sudah bisa kita artikan sebagai karya seni lukis? Seni lukis? Sudah belum? Belum? Ya. Lukis sudah bisa disebut dengan karya seni lukis belum? Ya, belum. Monokrom belum? Kayaknya sudah ya. Karena tulis gabungan dari beberapa. Ya, walaupun mungkin tidak semuanya masuk ya. Nah, oke ya. Nah, kemudian keterangan yang selanjutnya. Nah, merupakan sebuah pengembangan dari menggambar ya. Jadi mau ya tadi ya, berarti tadi kalau hanya menggambar belum ya. Kalau hanya menggambar misalkan hitam putih membentuk gunungnya gunung dua misalnya, kesukaannya kalian. Ya kan? Ya gini ya, pengalaman ya. Jujur, dulu saya sebelum mengajar kalian di sini sebagai bocah SMP ya, dulu saya di sana ngajarnya SMK ya, dan saya herannya ketika saya memerintahkan anak untuk menggambar pemandangan ya, kenapa yang digambar itu selalu gunung? Kan gitu Pak. Kan itu yang paling mudah. Oke. Nah, yang bikin saya heran lagi, kenapa gunungnya harus dibuat? Senja simetris ya. Terus ada sawahnya, ada pohon kelapanya itu ya. Ini sudah menjadi ciri khas bahkan dari duduk di bangku TK sampai dengan SMA bahkan mungkin kuliah ya. Ini menjadi gambar zaman ya. Kalian masih ada yang suka gambar seperti itu? Saya. Oke. Nah, seni lukis dia juga memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri ya. Karena untuk khusus seni lukis itu nanti dia itu memiliki beberapa aliran ya, nanti kita bahas ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah kalau pertama kita sudah membahas apa itu seni lukis, nah kita juga harus tahu apa itu melukis ya. Nah, melukis adalah kegiatan ya, betul. Kira-kira dari dua pengertian di atas ya, dua hal di depan ini ya, kalian bisa membedakan nggak apa bedanya antara seni lukis dan melukis? Kalian tahu nggak? Kalau seni lukis itu apa, kalau melukis apa? Perbedaannya di mana? Di logika. Ayo coba, kalau logika kalian harus main. Secara logikanya saja. Kalau seni lukis apa? Gini ya. Nah, kalau seni lukis itu berarti ini adalah objeknya, karyanya, ya. Tapi kalau melukis berarti apa ya? Melukis, memasak berarti dia adalah
Ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya. Nah, ternyata seorang seniman, kalian tahu nggak apa itu seniman? Nanti Pak Andre tanya wis bilang seniman, kalian nggak tahu apa itu seniman, ya? Coba saya tanya si Iwan, yo, Mas Iwan, seniman itu apa? Siapa? Apa? Seniman itu apa sih? Orang yang suka berkreatif melukis. Oke, hampir ya. Oke, mendekati. Hampir mendekati. Benar. Yang lain bisa berpendapat siapa itu seniman? Seniman itu siapa sih? Kalian pernah dengar nggak? Dan iya, ya. Jadi seniman itu adalah seorang pencipta atau pembuat karya seni, ya. Nah, saya kembalikan lagi ke topik, ya. Nah, jadi seorang seniman ketika dia membuat karya seni lukis, tentu saja mereka pasti memiliki tujuan, ya. Nah, tujuannya apa? Ada beberapa, ya. Nah, kita patut dan perlu tahu. Yang pertama, sebagai sarana ini apa? Yang pertama, religius, ya. Maksudnya apa? Maksud seni karya lukis itu untuk sarana religi. Maksudnya apa? Kok karya lukis bisa untuk sarana religi? Yang bisa karena iya, itu di sana sudah ada keterangannya, ya. Nah, kalian tinggal baca aja, ya. Nah, sebagai sarana religius artinya apa? Lukisan di sini bertujuan dibuat untuk sarana ritual atau pujaan, ya. Nah, kalau ini terutama zaman dulu, ya. Zaman dahulu itu ada di sebuah gua di daerah Sulawesi sana, ya. Di sana ada karya-karya seni lukis, ya, di mana karya itu tertempel dan tergores pada dinding-dinding goa, ya. Nah, ternyata setelah diteliti tujuannya apa? Tujuannya adalah dia sebagai sarana untuk ritual, ya. Karena zaman dahulu orang zaman dahulu itu belum kenal yang namanya agama, ya. Jadi adanya ya, jadi cuma sekedar mereka itu mempercayai ada yang lebih kuasa dibanding manusia, tapi dia tidak menamakannya dengan Tuhan, ya. Nah, dia kemudian mengekspresikannya menggunakan apa? Lukisan. Ya, nah, ini tujuan lukisan yang pertama, yaitu sebagai sarana religius. Oke. Kemudian yang kedua, ternyata seni lukis itu juga memiliki tujuan sebagai kritik sosial, ya. Maksudnya apa? Coba kita baca bareng-bareng. Oke, ya. Kalian pernah melihat sebuah karya lukisan yang tujuannya untuk mengkritik? Ayo, kalian lihat. Lukisan tapi kok tujuannya mengkritik atau menyindir? Ayo, mengkritik atau menyindir maksudnya sama? Pernah lihat ya? Kalian pernah lihat lukisan misalkan Pak Jokowi badannya kecil tapi kepalanya gede? Pernah? Ya, itu namanya apa? Apa? Ya, karikatur. Dan karikatur salah satu jenis lukisan ini sebenarnya dia memiliki tujuannya apa? Untuk menyindir, untuk mengkritik, ya. Biasanya kok harus kepalanya masih gede atau mungkin kepalanya ditutup
palu, atau mungkin ada yang dicoblos pakai apa? Pakai paku ya. Ada kemudian kemarin ya ini waktu gembar-gembarnya kenaikan harga BBM. Nah, ini kan banyak sekali meme-meme ya, meme-meme berupa gambar ya, yang bisa kita artikan juga hampir mirip dengan lukisannya. Yang tujuannya adalah menyindir pemerintah ya, bahwasanya kok iso-iso nih pemerintah munggah ke harga BBM dikala waktu itu sebenarnya mungkin harga BBM dunia sedang berada di bawah ya. Nah, banyak dari masyarakat kita yang mengkritisi kok iso-iso nih, ya kan? Nah, ini ya, jadi ternyata lukisan itu juga bisa memiliki fungsi atau tujuan sebagai sarana untuk mengkritik, ya, mengkritik secara bahasa Indonesia ya. Oke. Kemudian tujuan yang ketiga, ayo ya. Seni lukis bertujuan untuk ekspresi. Apa maksudnya ekspresi? Nah, lukisan jadi media ekspresi dan media mencurahkan emosi atau perasaan. Ya, nah biasanya seorang seniman ketika moodnya sedang baik ya, misalkan lagi jatuh cinta, misalkan kalian ya, misalkan di sini kalian lagi seneng-senengnya jatuh cinta ya. Nah kemudian Pak Andre, yo kalian saya beri tugas untuk membuat lukisan dengan tema bebas ya. Nah saya yakin pasti kalian akan membuat dengan tema yang indah-indah, iya kan? Entah itu mungkin gambar lope-lope, atau mungkin dengan tokoh-tokoh kartun yang temanya guyu-guyu, ya kan? Atau mungkin dengan nanti pemberian warna yang meriah, ya, merah, biru, gini, apa sih? Merah, kuning, hijau, biru, merah, juga kuning, biru, ungu, hijau, biru, ungu, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini kalau kita baru dalam keadaan senang, tapi kalau baru keadaan misalkan putus cinta, putus asa, lagi oke masalah, ya pasti ketika ada tugas, yuk kalian hari ini silakan membuat lukisan dengan tema bebas. Pasti arep gawe lukisan mau mencoret aja pasti sudah bingung. Arep gawe apa iki paling kok ore ini kan. Nah, ini yang dimaksud lukisan ini memiliki tujuan sebagai sarana ekspresi, ungkapan jiwa, ungkapan emosi ya. Kalian pernah mengekspresikan perasaan kalian dengan gambar? Belum pernah ya, kayaknya jarang ya. Tapi kalau di sekolah-sekolah seni ya, sana banyak sekali seorang siswa yang jiwa seninya tinggi ya. Jadi ini pas lagu seneng loh, coret-coret tembok mural ya. Kalau di Jogja itu terkenal sekali dengan yang namanya mural dan graffiti. Kalian pernah tahu apa itu mural? Mural itu gambaran-gambaran indah yang ada di tembok. Ya, pakai pilok, ada juga yang pakai cat, ya. Nah, itu mural. Tapi kalau graffiti, tahu nggak apa itu graffiti? Tulisan. Ya, graffiti itu tulisan indah, ya. Nah, yang medianya adalah rata-rata biasanya media yang besar, lebar, ya. Biasanya rata-rata yang digunakan untuk graffiti atau mural ini adalah apa? Tembok, ya. Mungkin. Nah, kalau di daerah sini kan jarang ya? Ada. Di mana? Di rumah saya. Di rumah ya. Di rumahnya Bu Silvi. Kalian tahu Bu Silvi? Tahu. Rumahnya. Nah, di sana ada Elang Jawa, PSS, ya, PSS Sleman, ya. Atau mungkin kalian bisa lihat di SMA Negeri 1 Penerusan. Nah, di sana juga banyak mural dan graffiti yang tertanam di sana, ya. Itu. Oke, yang selanjutnya ada
tujuan komersil. Apa itu tujuan komersil? Nah, ini sebenarnya tujuan ini pengertiannya salah ini ya. Nah, ini perlu saya garis bawahi, saya terangkan saja ya. Sebenarnya tujuan komersil itu adalah lukisan ini dibuat dengan tujuan bisnis ya. Jadi artinya lukisan ini dibuat untuk diperjualbelikan ya. Nah, seniman gawe lukisan didol entuk duit, akhirnya dia untung ya. Nah, ini yang dinamakan tujuan komersil dari lukisan. Oke. Yang selanjutnya ada aliran dan gaya seni. Yang pertama, kita bisa lihat ada aliran naturalisme ya. Coba Astri dibaca, apa itu naturalisme? Oke, ya. Kalian cara mengingatnya gampang ya. Kalian sering dengar kalimat natural. Wah, ayune dengan natural banget. Yeah. Tanpa lipstick, tanpa eyeshadow, tanpa ayune natural banget, misalkan ya. Nah, natural. Oke. Jadi kata kuncinya adalah natural ya. Natural itu apa artinya? Alami ya. Nah, oke. Lagi-lagi apa ya? Penggambarannya alami yang sesuai dengan keadaan ya. Jadi misalkan di sini saya berdiri di sini pengen gambar ya. Gambar ini misalnya di sini sejumlah satu kelas ini orangnya 25, otomatis nanti di gambaran saya di sini juga 25 ya. Kalau ceweknya 10 terus cowoknya 15 ya di sini harus sama. Ya itu yang dinamakan dengan natural atau alami alias sama ya. Oke. Kalau yang kedua ada realisme. Nah, ini hampir mirip ya. Coba dibaca Mbak Nada. Nah, ya, penggambarannya ya, adanya tanpa menambah atau mengurangi objek ya, sesuai real ya, ini real ya, asli ya. Jadi gambar realisme itu contohnya adalah gambar potret wajah ya, potret wajah ya, realisme asli ya, tanpa ditambah-tambah, tanpa diubah, tanpa dimodifikasi. Oke, yang selanjutnya ada aliran yang namanya romantik. Ya, ini biasanya yang paling senang diekspresikan oleh seniman-seniman muda ya. Karena apa? Karena romantik itu adalah apa? Aliran cerita. Nah, melukiskan cerita yang romantis. Ya, biasanya di lukisan kuwi ono gambare misalkan ada dua insan yang baru berumur jejer misalkan ya. Entah ono gambare lope-lope atau apa ya. Nah, misalkan ini yang dinamakan dengan romantik ya. Oke. Jangan pada tidur. Oh. Ayo. Lagi ya. Oke. Ayo jangan. Yo. Semangat. Yo, explore. Oke. Yang selanjutnya ada aliran ekspresi. Ya, apa itu aliran ekspresionisme?
dia mengekspresikan sesuai dengan isi hatinya, ya. Jadi sesuai atau terserah sesuai dengan kemauan si dia ya hati ini. Karena aku pengen gambar kok ini ya, karena aku pokoknya gambar gini ya. Aku harus gambar misalnya jarang ini menurutku si lima ya tak apa menurut lima ya. Jadi dia bebas berekspresi ya. Kemudian ada impresionisme ya. Nah, impresionisme adalah aliran seni rupa yang menggambarnya sesuai dengan kesan saat objek lukis ya. Kemudian yang terakhir surrealisme ya. Oke, coba yang tadi ngantuk dibaca Mbak Tamara. Aliran seni lukis yang menggunakan bentuk dan warna seperti dalam ini. Pelukis mengembangkan daya khayalnya untuk menyampaikan pikiran dan perasaan melalui bentuk-bentuk karyanya. Oh ya, sip ya. Jadi dia berekspresi sesuai dengan imajinasi, sesuai dengan mimpinya ya. Berarti aliran ini tidak tidak mengekspresikan atau menuangkan lukisannya dalam bentuk yang nyata ya. Jadi misalkan dia main gambar uang itu matanya dua,